Halo adik-adik, selamat datang kembali di video pembelajaran hari ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap jaga prokes ya, sesuai dengan aturannya ya. Karena video ini dibuat di masa pandemi seperti ini ya. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masih di limit fungsi trigonometri, tetapi pada bagian limit fungsi aljabar menuju tak hingga. Nah, kemarin kita sudah pernah mempelajari limit fungsi polinomial ya, untuk menuju tak hingga. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang limit fungsi rasional ya, khususnya menuju tak hingga. Nah, kemarin juga Ibu sudah menjelaskan perbedaan-perbedaan bentuk umum dari fungsi polinomial, rasional dan irasional. Nah, hari ini kita akan mempelajari yang rasional, yaitu dalam bentuk pecahan fx per gx dengan gx-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nanti kalau dia 0 kan tidak terdefinisi ya. Contohnya di sini juga sudah Ibu jelaskan. Kalau kalian lupa dengan penjelasannya, silakan buka lagi di video pertemuan ke-15 kemarin ya. Nah, Ibu langsung saja membahas tentang limit fungsi aljabar, yaitu khususnya fungsi rasional menuju tak hingga. Di sini juga kalian tidak lepas dengan menggunakan sifat limit yang sempat kemarin Ibu jelaskan ya. Jadi khusus untuk 1 per x pangkat n menuju tak hingga ataupun negatif tak hingga dia 0 ya. Bilangan n-nya asli genap ya. Ya, ini sifat-sifat yang kemarin ya, yang sempat Ibu jelaskan. Kemudian Ibu langsung ke fungsi rasionalnya ya. Jadi, untuk fungsi rasional, adapun langkah-langkah menentukan nilai limit fungsi rasional menuju tak hingga. Yang pertama, tentukan dulu pangkat tertingginya. Ya, ada kata kunci pangkat tertinggi. Ya, pada bagian pembilang dan penyebut, lihat dulu di pembilang pangkat tertingginya apa, x pangkat berapa gitu misalkan. Kemudian di penyebut x pangkat berapa. Dan ada dua pilihan, jika pangkatnya sama besar, maka pilihlah pangkat itu. Maksudnya sama besar ketika pembilangnya, misalkan gini ya, contoh fungsinya gitu ya. Fx sama dengan, misalkan x pangkat 5 ditambah 8x kurang 7 per x pangkat 5 ditambah 7x kuadrat dikurang 8x tambah 1. Nah, kalian bisa lihat di sini pangkat tertinggi pembilang. Pembilang di atas ya, penyebut di bawah. Jadi untuk pembilang itu pangkat tertingginya itu adalah x pangkat 5. Ya, karena pangkat tertingginya kan pangkat 5. Kemudian penyebutnya juga iya. Ya. Penyebutnya juga x pangkat 5. Jadi jika pangkatnya sama besar, pilih pangkat itu, yaitu x pangkat 5 gitu. Nah, jika pangkatnya berbeda bagaimana? Pilih pangkat tertinggi dari penyebutnya gitu. Contoh misalkan yang pangkatnya berbeda, misalkan x pangkat 2 ditambah 8x per x pangkat misalkan 4 tambah 7 gitu. Nah, untuk pembilangnya yang pangkat tertingginya itu kan adalah x pangkat 2 kan. Kalau penyebutnya itu kan x pangkat 4. Berbeda ya, mereka tidak sama, maka pilihlah pangkat tertinggi penyebutnya, yaitu x pangkat 4 ya. Yang ini yang kita pilih, x pangkat 4. Nah, kemudian setelah kalian memilih pangkat tertinggi, baik dari pembilang ataupun penyebut ataupun sama, kita harus fungsi rasional itu harus dibagi. Ya, fungsi rasional itu dibagi dengan pangkat tertinggi yang kalian pilih pada poin A tadi. Kemudian gunakan sifat limit. Gunakan sifat limit yaitu ya seperti tadi ya, yang ini ya. Ini sifat-sifat limit ini, ya. Jadi sifat limitnya yang ini, kemudian ini, ya. Nah, mungkin Ibu akan ke contoh sembari menggunakan
langkah-langkah menentukan nilainya ya. Dia tidak sebentar, coba ibu tebalkan, enggak bisa ya. Oke, sekarang langsung saja menentukan nilai limit fungsi rasional dengan sifat limit dan langkah-langkahnya juga ya. Jadi misalkan yang nomor 1, tentukanlah atau hitunglah nilai limit fungsi, misalkan fungsinya limit X mendekati tak hingga tentunya dari 3x pangkat 3 misalkan ditambah 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 1 per x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 2. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, langkah pertama kalian bisa lihat lagi, tentukan pangkat tertinggi pada bagian pembilang dan penyebut. Nah, pada bagian pembilangnya pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Penyebutnya juga x pangkat 3. Nah, berarti pangkat tertinggi yang dimuat oleh pembilang dan penyebut itu sama. Sehingga pilihlah pangkat tersebut, yaitu kita pilih dari sini adalah x pangkat 3 yang kita pilih. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Bagilah fungsi rasional itu baik dari pembilangnya, penyebutnya dengan pangkat yang telah kita pilih, yaitu x pangkat 3. Sehingga di sini jadinya limit x mendekati tak hingga dari 3x pangkat 3 per x pangkat 3 ini juga dibagi. Jadi semua suku dari pembilangnya itu dibagi dengan pangkat yang sudah kita pilih tadi ya. Gitu. Nah, bagaimana dengan penyebutnya? Ya dibagi juga. Tadi kan ini yang bagian B ya, pembilang dan penyebut fungsi rasional. Ya, jadi baik pembilang ataupun penyebutnya harus dibagi dengan pangkat tertinggi yang sudah kita pilih tadi. Jadi x pangkat 3 per x pangkat 3. Ya, ini semua sudah dibagi ya. Dibagi dengan x pangkat 3. Sebenarnya ini waktu kelas 11 kalian juga sudah pernah ya melewati ini. Diberikan materi yang seperti ini sudah pernah ini waktu kelas 11. Sekarang hanya mengingat kembali sebenarnya ya. Nah, setelah itu ini kan x pangkat 3 per x pangkat 3 kan habis kan ya. Jadi tinggal 3-nya saja. Jadi tinggal 3 ditambah di sini jadi 4 per x. Karena di atasnya x pangkat 2, di bawah x pangkat 3 kan kalau disederhanakan jadi 4 per x ya. Di bawah jadi ini x kuadrat ditambah, nah ini juga x pangkat 3 bagi x pangkat 3 yaitu 1. Ini jadi 2 per x ditambah 3 per x kuadrat dikurang 2 per x pangkat 3. Nah, disinilah fungsinya sifat limit ya, yang kemarin Ibu jelaskan. Jika limit x mendekati suatu titik dari konstanta, ya hasilnya konstanta itu sendiri. Ditambah, nah ini ada per x nih. Ini per x pasti hasilnya 0 kan? Baik dia pangkatnya ganjil 1 atau 3, baik pangkatnya genap ataupun 2 kayak gitu. Nih, pakai sifat yang ini berarti. Nah, limit x mendekati tak hingga, baik n-nya bilangan asli ganjil ya 0, kalau n-nya bilangan asli genap juga 0. Jadi untuk ada per x-nya pasti hasilnya 0 ya, karena ya dari sifat itu datangnya ya. Sehingga sini 0 kurang 0 tambah 0 per 1 kurang 0 tambah 0 kurang 0. Ini hasilnya 3 per 1.
atau 3 gitu. Ya. Kemudian misalkan bagaimana kalau pangkatnya berbeda ya. Ibu berikan contoh untuk yang pangkat berbeda. Misalkan nomor 2, limit tak hingga misalkan dari x kuadrat ini x pangkat 3 itu ya. Nah, lihat pangkat pembilang itu pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Pangkat penyebutnya x pangkat 3. Nah, berbeda kan? Tetapi sesuai langkah-langkahnya kita pilih pangkat penyebutnya ya, yaitu x pangkat 3. Jadi kita sudah pilih pangkat tertingginya yaitu x pangkat 3. Nah, maka bagilah fungsi rasional ini dengan x pangkat 3 ya. Jadi semua sukunya dibagi dengan x pangkat 3. Ini dibagi x pangkat 3. Kemudian ini juga dibagi x pangkat 3. Di sini juga. Begitu juga dengan penyebutnya ya. Jadi semua suku sudah Ibu bagi x pangkat 3. Kemudian ya kita bagi limit x mendekati tak hingga. Di sini kan x kuadrat dibagi x pangkat 3. Ya, kalau kalian masih bingung kenapa bisa jadi ini, sebenarnya jadi 1/x. Karena kan di sini x kali x, di sini kan x kali x kali x. Ini kan hilang, berarti tinggal 1/x jadinya gitu ya. Itu aja, ingat seperti waktu SMP kok ini ya. Jadi menyederhanakan, atau mungkin dengan menggunakan sifat eksponen ya. Sifat eksponen juga kalian sudah peroleh waktu kelas 10. X kuadrat bagi x pangkat 3. Berarti dia x ini kan bilangan pokok, yaitu sama-sama x. Karena dibagi maka pangkat dikurang. Jadi x pangkat negatif 1. Nah, positifkan pangkatnya dengan menggunakan konsep eksponen dengan sifat 1. Sifat yang ini a pangkat min n itu sama dengan 1/a pangkat n. Maka di sini jadi 1/x pangkat 1. Kalau pangkat min 2 ya pangkat 2 gitu ya. Nah, itu ingat kembali. Sehingga di sini kita hasilkan jadinya 1/x. Kemudian di sini 4/x kuadrat. Di sini tetap ya, karena di atasnya itu kan si 5-nya tidak memuat variabel x-nya. Kemudian ini x pangkat 3 bagi x pangkat 3 ya 1. Di sini jadi 2/x. 4/x pangkat 3 gitu. Nah, sudah, kenakan sifat limit 1/x ya. 1/x ya 0. Di atas semua 0 karena semuanya memiliki per x gitu, baik pangkat genap ataupun ganjil. Udah, hasilnya 0/1. 0 bagi berapapun hasilnya 0 ya. Kemudian Ibu akan jelaskan contoh selanjutnya. Misalkan bagaimana tadi kan penyebutnya yang lebih besar ya. Sekarang bagaimana pembilangnya kalau yang lebih besar pangkat tertingginya. Tapi kan kalian tetap menggunakan pangkat tertinggi penyebut ya. Walaupun dia pangkat tertinggi si pembilang lebih besar, tetap gunakan pangkat penyebut kalau misalkan pangkat tertinggi mereka itu berbeda gitu. Mereka yang tadi Ibu maksudkan itu adalah pembilang dan penyebut maksudnya ya.
Lihat, pangkat tertinggi pembilang adalah X pangkat 5, pangkat tertinggi penyebut adalah X pangkat 4. Maka kita tetap bagi dengan pangkat tertinggi penyebut, yaitu X pangkat 4 gitu. Nah, jadi di sini X pangkat 5 dibagi sama X pangkat 4 ya, kayak tadi ya. Jadi semua suku pada pembilangnya itu kita bagi dengan X pangkat 4 gitu ya. Nah, begitu juga dengan penyebutnya ini. Jadi dengan X pangkat 4 semuanya. Ya. Jadi semua suku sudah Ibu bagi dengan X pangkat 4, ya kita tinggal sederhanakan saja ya. Nah, X pangkat 5 bagi X pangkat 4 berarti kan tinggal X gitu ya. Di sini tinggal 2 per X. Di sini 4 per X pangkat 3. Di sini 1 per X pangkat 4. X pangkat 4 bagi X pangkat 4 ya 1. Ikut tambah. Itu ya. Ini kurang. Ini jadi 3 per X kuadrat ditambah di sini 2 per X pangkat 3, di sini tetap. Nah, yang di atas itu tinggal X saja gitu ya, kita tinggal substitusi aja X nya tak hingga, berarti ini kan X pangkat 1, berarti kena sifat yang ini ya, yang ini. Nah, ini ya, bilangan asli ganjil X mendekati tak hingga, ya masukkan aja tak hingga pangkat ganjil ya tak hingga gitu ya. Minta hingga pangkat ganjil ya minta hingga ya. Seperti itu. Berarti ini kan kenanya tak hingga tapi dia pangkat ganjil ya. Nih, X pangkat 1 kan ganjil. Ya tak hingga. Gitu, dan positif. Terus ini ada per X-nya sudah pasti 0 ya. Ini konstantanya tetap. Kemudian sehingga di sini akan menghasilkan tak hingga per 1 ya tak hingga. Karena bilangan yang sangat besar dibagi berapapun dia akan tetap menjadi bilangan yang sangat besar. Kecuali tak hingga bagi negatif 1 ya negatif tak hingga, jadinya hanya penambahan tanda ya. Kemudian mungkin ini contoh berikutnya. Tentukanlah nilai f limit X mendekati tak hingga dari fx kalau fx-nya ini. Nah, jadi sebenarnya soal ini kita bisa tulis menjadi limit X mendekati tak hingga dari fx-nya, ya ini fx-nya. Si 2x tambah 3, 3x kurang 5 kurang 2x kuadrat gitu. Per, yaitu yang di bawahnya. Nah, ini kenapa bukan termasuk fungsi rasional padahal dia memuat akar gitu. Nah, dia tidak termasuk fungsi rasional karena dia berupa pecahan di sini ya. Kalau irasional, tadi irasional maksudnya. Kalau irasional itu dalam bentuk akar saja dia. Seperti ini. Yang slide pertama ya. Nah, ini kayak akar gini saja, fx plus minus gx akar gitu ya. Tapi di sini kenapa dia termasuk fungsi rasional? Padahal dia kan akar, karena dia pecahan, ada fx, ada per gx, ada pembilang, ada penyebut. Sehingga ini kita selesaikan dengan konsep rasionalnya. Nah, ini pembilangnya sama penyebutnya pangkat tertingginya berapa gitu. Nah, kalian jangan langsung memutuskan bahwa pangkat tertinggi dari penyebutnya itu ya x kuadrat. Belum tentu juga ya, tapi ini kebetulan ya memang ibu buat x kuadrat. Bisa saja jadi x pangkat 5 kan, karena kalian harus mengoperasikan ini dulu nih. Si 2x plus 3 dengan kali 3x kurang 5 gitu ya. Jadi kayak kali air mancur gitu ya, atau disebut pelangi boleh gitu ya. Ini sama ini sama ini yang kayak gitu ya. Jadi di sini ibu akan buat langsung hasilnya itu menjadi
6x kuadrat terus dikurang x dikurang 15 hasilnya ya. Kemudian dikurang 2x kuadrat yang pada bagian belakang. Nah, yang di bawah diapakan? Kita diamkan dulu. Jadi sebenarnya di sini ada suatu konsep. Kenapa dia harus dibagi dengan pembilang tadi? Kenapa harus nggak dibagi dengan kenapa harus dibagi dengan penyebut? Kenapa nggak pembilang gitu? Sebenarnya datanya dari sini. Hanya saja cara yang contoh nomor 1 sampai 3 tadi itu cara yang lebih gampang saja ya. Jadi tidak perlu memikirkan konsepnya, kalian langsung menggunakan langkah-langkahnya gitu. Nah, kalau di sini benar-benar kalian menggunakan konsep. Ini kan jadinya 6x kuadrat kurang 2x kuadrat itu kan 4x kuadrat per kurang x kurang 15 per akarnya ini. Nah, ini kan di dalam akar nih penyebutnya. Berarti apakah dibagi x pangkat 4 semuanya? Tidak ya, karena di sini itu pembilangnya bukan dalam bentuk akar, penyebutnya dalam bentuk akar. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita harus membagi dengan x kuadrat apa x pangkat 4. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menyamakan pangkat tertingginya, yaitu dengan cara limit x mendekati tak hingga. Di sini coba kita keluarkan pangkat tertinggi dari pembilangnya, yaitu x kuadrat. Sehingga yang di dalam ini kita sederhanakan ya, jadi 4 dikurang x per x kuadrat dikurang 15 per x kuadrat per, kalau kalian bingung ya kalikan ke dalam aja, x kuadrat kali 4 ya 4x kuadrat, x kuadrat kali x per x kuadrat ya x ya. Ya seperti cara sebelumnya yang ibu jelaskan ya. Jadi kita mengeluarkan x kuadratnya atau dengan maksudnya ini memfaktorkan atau menyederhanakan ya. Tapi ketika kita kalikan x kuadrat ke 3 suku ini ya, jadi ke dalam yaitu x kuadrat dikali 4, ini dia, x kuadrat dikali ini dia, kemudian x kuadrat dikali ini, jadi ini, kayak gitu ya. Jadi itu maksudnya. Jadi kita tinggal menambahkan per x kuadratnya saja ya. Nah, kemudian per ini keluarkan juga pangkat tertingginya si penyebut, tapi masih dalam akar ya. Jadi x pangkat 4 per, di sini mungkin biar tidak mengganggu ini ibu hapus dulu ya yang biru ini. Yang biru ibu hapus dulu. Nah, kemudian di sini jadi sama ya, sama dengan pembilang bagaimana menyederhanakan tadi. Jadi x pangkat 4 ya di sini tinggal 4 dikurang ya di sini tinggal 2x kuadrat per x pangkat 4, agar ketika dikalikan dia kembali ke 2x pangkat 2. Ini 3 kayak gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan? Nah, mungkin di sini ibu harus menambahkan slide. Masih ya, harus nambahin slide ya. Nah, jadi tadi baru sampai di sini. Ibu akan lanjutkan di sini ya. Jadi udah sampai di sini. Kita menyederhanakan yang di bagian bawahnya ya. Nah, di bagian bawahnya yaitu dengan cara, jadi yang di atas kita masih tulis dulu ya. Jadi sama dengan limit x mendekati tak hingga, yang di atas ibu masih tetap tulis, jadi dia x kuadrat 4 dikurang, nah kalian bisa sederhanakan sekarang yang ini, x per x kuadrat itu berarti 1 per x ya, ya penyederhanaan dengan konsep eksponen tadi ya. Jadi dia 1 per x. Nah, kalau yang ini ya tetap ya yang 15 per x kuadratnya, karena kan di atas si 15-nya tidak memuat x kan. Itu. Dibagi sama, ini kita bisa pecah tadi. Akar x pangkat 4 dikali akar gitu. Jadi kita pecah yang ini.
Ya, jadi kita pecah yang penyebutnya. Ini kan akar X pangkat 4 kali ya suku di dalam ini. Kita pecah akar X pangkat 4 kali akar. Itu merupakan sifat akar. Jadi kita bisa pecah dia ya. Tapi masih di dalam akar ya. Sekalian Ibu akan menyederhanakan ini. 2x pangkat 2 per x pangkat 4 berarti 2 per x kuadrat, seperti itu ya. Langsung Ibu sederhanakan di sini ya. Jadi x pangkat 4 kemudian akar x pangkat 4 dikali 4 dikurang 2 per x kuadrat, kemudian ditambah 3 per x pangkat 4. Nah, lalu akar x pangkat 4 itu ada nilainya ya, yaitu x kuadrat gitu. Jadi yang di atas kan tetap x kuadrat 4 dikurang 1 per x dikurang 15 per x pangkat 2 per, nah akar dari x pangkat 4 berapa? Akar x kuadrat itu adalah x. Kenapa? Karena x kali x itu adalah x kuadrat. Maka akar x kuadrat adalah x. Nah, akar x pangkat 4 berapa dong? Gitu. Nah, x pangkat 4 itu kan datangnya dari x kuadrat kali x kuadrat. Maka akar x pangkat 4 adalah x pangkat 2 gitu. Ya. Seperti itu. Nah, berarti akar x pangkat 4 adalah x kuadrat gitu. Berarti ini akar 4 dikurang 2 per x kuadrat ditambah 3 per x pangkat 4. Nah, ini bisa kita hilangkan. Sama kan jadinya? Nah, sehingga di sini hanya tersisa limit x mendekati tak hingga dari konstanta 4 ya 4. Ini ada per x-nya semua. Jadi tinggal 0 per ini masuk ya akarnya. Jadi kedua ini yaitu pembilang sama penyebut sama-sama kena akar. Ini ingat sifat limit yang seperti ini. Sifat limit x mendekati a dari akar fx yang itu, maka limitnya masuk ke akar. Kena limit ya semua suku yang ada di fx itu gitu ya. Berarti limit x mendekati tak hingga dari 4, berarti kan dia masih di dalam akar, yaitu 4. Ini ada pernya semua, berarti 0. Sehingga di sini hasilnya 4 per akar 4. Berarti 4 per akar 4, 2. Maka hasilnya 2. Seperti itu ya. Jadi intinya kalian harus mengeluarkan dulu pangkat tertingginya kalau misalkan kalian ketemu soal seperti ini ya. Jadi yang ini harus dikeluarkan pangkat tertingginya, apalagi yang di atas belum sederhana bentuknya. Jadi kalian harus sederhanakan, operasikan dia seperti ini jadinya ya. Oke. Nah, mungkin biar lebih paham lagi kalian bisa latih soal ini ya. Lihat, intinya yang pertama lihat dulu pangkat tertingginya antara pembilang sama penyebut sama tidak. Kalau misalkan sama, gunakan pangkat itu untuk membagi fungsi rasional, tapi kalau berbeda gunakanlah pangkat penyebutnya. Namun kalau tadi seperti soal ada akarnya di bawah ataupun di atas, kalian keluarkan dulu pangkat tertingginya, tapi dengan catatan harus nanti yang di atas sama di bawah pangkat tertingginya itu bisa dicoret ya. Jadi kalau yang nomor 2 ya kalian harus operasikan dulu ya di pembilangnya, penyebutnya, baru bisa menentukan pangkat tertinggi. Begitupun dengan nomor 3 sejenis dengan nomor 2, nomor 4 juga sejenis sebenarnya dengan nomor 2 dan 3. Nah, nomor 5-nya lah yang harus kalian akali, bahwa misalkan yang di atas itu kan pangkat tertingginya x ya, kita keluarkan x-nya gitu. Kemudian yang di dalam akar ini masing-masing ya x kuadrat, kalian harus keluarkan x kuadratnya. Hanya saja di sini ada tanda tambah, berarti nanti penulisan yang di bawah ini ya akar x kuadrat dikali ini suku ini ditambah akar x kuadrat kali suku ini ya, nanti akali dengan manipulasi aljabarnya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di komentar ataupun di sesi tanya jawab kita. Video pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar walaupun kita sedang dilanda pandemik seperti ini. Sampai jumpa.